Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat untuk belajar dari rumah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan penerapan kalkulus bagian yang keempat, yaitu menentukan volume benda yang sudah diketahui penampangnya. Pada pembahasan sebelumnya, telah saya sampaikan terkait dengan volume benda putar. Ya, benda putar diperoleh dari kurva atau luasan daerah pada bidang dua dimensi yang dia diputar terhadap suatu sumbu putar tertentu. Bisa pada sumbu X, bisa pada sumbu Y, bisa juga pada suatu garis tertentu. Sehingga luasan daerah tersebut membentuk benda tiga dimensi. Karena dia benda tiga dimensi, maka dia memiliki ruang sehingga kita bisa menentukan volumenya. Dalam hal ini, kita menggunakan konsep integral. Nah, coba kalian perhatikan pada benda putar ini. Jika kalian perhatikan, jika kalian mengambil mengambil bagian kecil penampang dari benda ini, maka kalian akan menemukan suatu bentuk tertentu. Nah, untuk contoh di sini, benda putar seperti ini, jika kalian mengambil penampangnya dengan mengiris bagian kecil ini, maka kalian akan menemukan bentuk lingkaran. Nah, pada sebagian besar benda putar, penampang yang diperoleh itu merupakan berbentuknya lingkaran. Nah, kalau kemarin ada contoh suatu benda yang dibatasi oleh dua kurva dan ternyata ketika dia memutar terhadap suatu sumbu tertentu, misalkan sumbu X, dia tidak menyentuh pada bagian sumbu putarnya, maka hasil bendanya menyerupai donat. Nah, jika seperti itu, maka penampang tegaknya berupa cincin, jadi tidak lingkaran utuh tetapi berupa cincin. Nah, kenapa kita bisa menemukan penampangnya berbentuk lingkaran? Karena kita memperoleh benda ini dari hasil memutar. Jadi walaupun kita menggunakan misalkan suatu garis lurus Y sama dengan 3 kemudian diputar terhadap sumbu X, maka hasilnya juga akan berupa silinder. Ya, jadi bukan karena kurvanya kurva fungsi kuadrat atau yang lain-lain, tapi karena kita melakukan tekniknya dengan memutar, sehingga penampang yang kita peroleh adalah berbentuk lingkaran atau tadi bisa berbentuk cincin. Nah, sekarang bagaimana jika kita sudah mengetahui bentuk penampangnya, atau kita mau menentukan suatu volume benda yang penampangnya itu bukan berbentuk lingkaran. Nah, kita bisa tahu bahwa tidak semua benda tiga dimensi itu penampangnya berbentuk lingkaran. Kalian bisa memikirkan bahwa balok, kemudian prisma, limas, dan lain-lain itu penampangnya tidak selalu berbentuk lingkaran. Nah, bagaimana kita menerapkan konsep integral untuk menentukan volume benda yang sudah diketahui penampangnya? Dalam hal ini kita memilih penampangnya bukan penampang lingkaran. Misalnya penampangnya berbentuk apa? Nah, pada gambar di sini terlihat penampangnya berbentuk persegi. Atau kita bisa menentukan penampang yang lain, misalkan segitiga sama sisi atau bentuk setengah lingkaran. Oke. Jadi kita akan membahas terkait ini. Sebelumnya kita bisa melihat ilustrasi sederhana. Nah, di sini ada bentuk limas atau bisa kita sebut piramida ya. Nah, kalian tentu sudah mengetahui bahwa volume dari suatu limas adalah sepertiga luas alas dikali tinggi. Nah, kita akan melihat ini dari konsep integralnya. Jadi bagaimana konsep integral itu bisa menemukan volume limas adalah sepertiga luas alas dikali tinggi. Nah, ini adalah penampakan limas secara utuh. Dilihat dari sisi depan, alasnya berbentuk persegi,
Nah, kita ambil satu penampang yang kita iris secara horizontal, kita juga akan menemukan penampangnya ini berbentuk persegi. Jadi dia akan proporsional dengan bagian alas. Oke. Nah, jika kita misalkan ambil satu bagian dari arah depan secara lurus, misalkan di sini kita mempunyai sisi bawahnya kita misalkan sebagai S besar, kemudian sisi dari penampangnya kita misalkan sebagai S kecil, kemudian tinggi limasnya kita misalkan sebagai T besar, dan tinggi dari penampang sampai dengan puncak limasnya adalah T kecil. Dengan menggunakan perbandingan segitiga, kita bisa memperoleh perbandingan bahwa S kecil dibanding T kecil sama dengan S besar dibanding T besar. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa menentukan S kecil sama dengan S besar dikali T dibagi T kecil. Nah, kita akan menentukan volume dari limas ini dengan mengambil pada suatu penampangnya, yaitu di sini penampang yang memiliki sisi S kecil. Nah, konsep integral yang kita gunakan seperti ini. Jadi volume sama dengan integral 0 sampai T, karena tingginya ya, jadi kita mulai batas bawah tingginya itu adalah 0 dan tinggi maksimalnya adalah setinggi T. Kemudian kita menggunakan mengambil satu penampang, yaitu penampang S kecil. Nah, kita tuliskan S kecil sebagai S dikali, mohon maaf saya salah tulis di sini. Ini berarti S dikali T kecil S dikali T kecil dibagi T besar. Nah, integral terhadap dt. Nah, kita peroleh S kuadrat per T kuadrat bisa keluarkan dari bentuk integral karena dia konstan, di mana di sini variabel yang diintegralkan adalah T kecil, maka variabel yang berfungsi di sini adalah variabel T kecil. Integral dari T kuadrat adalah sepertiga T pangkat 3. Kita masukkan dengan batas bawah 0 dan batas atas T, sehingga kita peroleh S kuadrat per T kuadrat dikali sepertiga T pangkat 3 dikurangi 0. Hasilnya adalah sepertiga S kuadrat dikali T, di mana bisa kita lihat S besar di sini adalah sisi dari bagian alas. Berarti jika S kuadrat adalah luasan pada bagian alas dan tinggi T adalah tinggi dari limas, sehingga secara umum kita bisa tentukan bahwa volumenya adalah sepertiga luas alas dikali tinggi untuk volume limas. Ya, volume yang selama ini kita ketahui rumusnya seperti itu. Begini jika digunakan dari konsep integral. Jadi ini adalah volume limas atau piramidanya dengan luas alas S kuadrat dan tinggi T. Selanjutnya kita akan menentukan bagaimana menemukan volume benda yang sudah diketahui penampangnya. Jadi bagian limas atau piramida tadi hanya sebagai gambaran terkait dengan konsep integral. Jadi kita bisa menentukan volume dengan menggunakan konsep integral, terbukti pada penyelesaian penemuan rumus volume limas tadi. Nah, sekarang kita akan melihat untuk benda yang kita mengetahui batas pada kurvanya, kemudian kita mengetahui penampangnya. Nah, yang diminta untuk dicari adalah volume dari benda tersebut. Jadi di sini misalkan kita punya suatu kurva tertentu. Saya ambil yang kurva
saya ambil yang garis dulu. Misalkan saya punya garis Y sama dengan 1. Garis Y sama dengan 1. Kemudian dia dibatasi oleh X sama dengan 0 dan dibatasi oleh X sama dengan 3. Berarti kita bisa memperoleh kurvanya pada garis hanya sebatas ini. Nah, ini batasan daerahnya. Oke, kita mempunyai daerah ini. Kemudian dari batas kurva ini kita mengetahui bahwa penampang tegak dari luasan alas ini berbentuk persegi. Oke. Nah, di sini saya mengambil ketika pembahasan kemarin sudah kita bahas, ketika kita mempartisi suatu volume, kita akan menemukan suatu bentuk yang sangat tipis. Nah, jadi ketika ketinggiannya sangat tipis, maka dia akan akurat terhadap volume bendanya. Nah, di sini walaupun saya mengambilnya persegi, tapi dia tetap memiliki ketinggian gitu. Jadi misalkan ini ketinggiannya atau tebalnya itu sangat tipis. Ya, penampang yang memiliki tebal sangat tipis. Oke. Nah, kita memiliki alas pada daerah ini. Kemudian kita mengetahui bahwa penampang tegaknya berbentuk persegi. Nah, jadi gambarannya ada pada bagian yang 3 dimensi ini. Oke, alasnya ada di sini. Kemudian ini adalah penampang tegaknya berbentuk persegi. Oke. Nah, oke. Kalau daerah ini kalian tentu bisa membayangkan ini adalah penampang tegaknya, kemudian ini adalah alasnya. Maka sebetulnya secara utuh bangun ini berbentuk apa? Kalian bisa membayangkan bahwa persegi ini memenuhi seluruh bagian pada luasan daerahnya. Jadi di sini hanya ada satu penampang, tapi sesungguhnya ada banyak sekali penampang memenuhi pada luasan daerahnya. Maka bangun yang terbentuk adalah bangun suatu balok. Oke, karena ya kita sandingan semua penampangnya ini sehingga memenuhi pada batas ini tadi, pada batas garis Y sama dengan 1 dengan batas 0 sampai dengan 3. Maka semua penampang ini kita taruh di sini sehingga dia bentuknya pasti berbentuk balok. Nah, kita tinggal menentukan bagaimana rumus dari volume balok itu. Nah, ini kasusnya kalau bendanya benda teratur yang sudah kita ketahui. Nah, permasalahannya adalah muncul ketika bagaimana jika batasan kurvanya atau daerahnya itu bukan daerah yang beraturan, artinya bisa terbatasi oleh kurva lengkung, dibatasi oleh 2 kurva dan lain-lain. Nah, konsep ini yang nanti akan kita pelajari. Oke. Oke, saya ambilkan sebuah ilustrasi. Jadi misalkan ada kurva lengkung, kemudian dengan hal yang sama, yaitu kita mengambil partisinya, penampangnya adalah sebuah persegi. Jadi misalkan luas daerahnya adalah ini, kemudian penampang tegaknya berbentuk persegi, sehingga pada bidang 3 dimensi kita bisa lihat seperti ini. Nah, kalau tadi karena batasan daerahnya itu garis lurus, maka penampangnya ini pasti berukuran sama semuanya sehingga terbentuk bangunnya balok. Nah, kalau seperti ini alasnya berbentuk
lengkung, kurva lengkung, maka bisakah kalian membayangkan hasil bendanya akan seperti apa? Di mana penampangnya berbentuk persegi. Oke, maka semua silahkan dibayangkan terlebih dahulu. Di sini persegi, ditambahi lagi nanti persegi. Nah, tapi tetap diperhatikan bahwa batasannya adalah kurva lengkung. Apakah ukuran perseginya selalu sama atau tidak? Bagaimana bentuk bendanya tersebut? Oke. Nah, kita kembali lagi pada balok yang terbentuk tadi. Oke. Kita melihat pada balok dan penampangnya. Oke. Nah, jika kalian perhatikan, sebetulnya volume benda putar ya, volume benda yang kalian ketahui itu memiliki rumus umum luas alas dikali dengan tinggi. Nah, di sini sebetulnya pun balok dan kubus. Jadi walaupun balok misalkan rumusnya panjang kali lebar kali tinggi, nah kita bisa tentukan dulu alasnya yang mana. Alasnya misalkan panjang kali lebar dikali tinggi. Pun dengan kubus, luas alas dikali tinggi, alasnya berbentuk persegi, maka sisi kali sisi, tingginya juga sama sisi, sehingga kita temukan volumenya adalah S pangkat 3. Jadi rumus umumnya, konsep umumnya dari volume suatu benda itu adalah luas alas dikali tinggi. Nah, di sini kita bisa memisahkan luas alasnya adalah penampang ini tadi. Jadi penampangnya berbentuk persegi, maka luas alasnya adalah sama dengan luas persegi. Oke. Jadi luas alas sama dengan luas penampang. Nah, kalau penampang ini sebagai alasnya, maka tingginya yang mana? Berarti tingginya, nah, mulai dari batas, berarti tingginya sejauh atau sebesar dari batas X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan 3 pada kasus ini ya. Jadi tingginya sejauh ini. Maka kalau kita menentukan volume yang satu penampang, tingginya juga hanya sebatas ini, sebatas selisih pada sumbu X. Sehingga kita bisa memperoleh tingginya merupakan selisih jarak pada sumbu X, yaitu untuk kasus ini adalah 0 sampai 3, atau kita nanti bisa sebutkan sebagai delta X. Nah, delta X ini yang akan berubah menjadi dx pada bentuk integralnya. Oke. Kita kembali. Nah, kita lihat dulu langkah-langkah yang harus kita selesaikan untuk menemukan volume benda yang sudah diketahui penampangnya. Yaitu yang pertama, kita harus membuat sketsa gambar. Jadi minimal ada bayangan daerahnya bagaimana, kemudian ya bentuknya seperti apa gitu. Nah, setelah ada sketsa, kita bisa menentukan batas integrasinya. Jadi bukan batas daerah saja, tapi batas integrasi, batas untuk mengintegralkannya mulai dari berapa sampai dengan berapa. Kemudian kita menentukan sisi penampangnya. Jadi kalau contoh yang tadi, penampangnya adalah berbentuk persegi. Nah, kita bisa lihat sisi dari penampangnya itu berarti sebesar apa. Oke, saya kembalikan. Ini ya. Jadi yang dimaksud dengan sisi itu adalah besar rusuknya. Kalau diperhatikan, nah ini kan persegi, berarti kita bisa menghitung sebetulnya sisinya mulai dari sini sampai dengan sini atas, atau mulai dari sini sampai dengan yang di sana. Nah, karena persegi memiliki ukuran sisi yang sama, nah kita secara umum kita bisa mengambil pada bagian mulai dari sini, berarti batas pada sumbu X,
hingga dengan batas kurvanya. Berarti sisi dari persegi ini bernilai Y. Oke, karena ini adalah batas kurvanya, sehingga nilai dari batas X, nilai dari sumbu X sampai dengan batas kurva itu berarti sama dengan nilai Y-nya. Oke, nah ini yang harus diperhatikan nanti ketika menentukan perhitungan. Oke. Kita kembali lagi ya. Jadi menentukan sisi penampang itu berarti kita tentukan besar ukurannya dari gambarnya. Oke, dari sketsa gambarnya. Kemudian menentukan luas penampang. Nah, luas penampang ini kalau tadi sudah disebutkan, luas penampangnya berarti sama dengan luas persegi untuk kasus yang tadi. Berarti kita bisa menggunakan sisi kali sisi. Nah, yang menjadi perhatian adalah sisinya tadi. Sisinya adalah sebesar Y. Maka luas penampangnya adalah Y kuadrat. Nah, jadi yang dimaksud dengan menentukan luas penampang di sini adalah luas penampang dalam variabel pada fungsinya. Oke. Nah, yang terakhir menghitung volume bendanya. Jadi ini beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk menentukan volume benda yang sudah diketahui penampangnya dan biasanya bukan penampang berbentuk lingkaran. Oke, materinya sampai di sini. Kita akan lanjutkan untuk pembahasan contoh soal dan cara penyelesaiannya.